Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Elmisani dari Prodi Manajemen Padi. Di sini saya akan menjelaskan manajemen operasi, tantangan dan peluang era digitalisasi untuk penilaian pengantar manajemen. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan sebagainya. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai masukan atau input dan menjadi keluaran atau output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi. Selanjutnya, manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu material atau bahan, mesin atau peralatan, manusia atau karyawan, modal atau uang, manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Selanjutnya ada ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi, kualitas produk atau jasa, dan tingkat pelayanan. Konsep dasar. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. 2. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu fungsi manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi suatu barang dan jasa. Selanjutnya, sistem. Mengacu pada sistem informasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Selanjutnya, keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Selanjutnya, sasaran operasi. Ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi, yaitu biaya yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Selanjutnya, kualitas. Sebagai sasaran, maka kualitas produksi atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penyerahan. Mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. Selanjutnya, fleksibilitas. Dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Selanjutnya, proses transformasi. Berikut adalah jalannya. Masukan, ada SDM, modal material, mesin, metode, pasar informasi, lalu diproses jadi proses transformasi, lalu keluaran atau output menjadi barang atau jasa. Barang versus jasa. Barang yaitu berwujud, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, kualitas objektif. Sedangkan jasa tidak berwujud atau intangible, tidak dapat disimpan, proses manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, kontak dengan konsumen tinggi, kualitas yang subjektif. Faktor-faktor produksi yaitu adalah 1. Alam, 2. Modal, 3. Tenaga kerja, dan 4. Teknologi. Selanjutnya, ruang lingkup. Perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, sistem informasi produksi, perencanaan produksi, pengendalian proses produksi, struktur organisasi, perencanaan letak fasilitas produksi, pengendalian tenaga kerja, produksi untuk persediaan. Perencanaan sistem produksi juga ada perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi ada pengendalian biaya dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen operasi dalam e-bisnis. Definisi e-bisnis
E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Fungsi e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-bisnis, yang termasuk proses transaksi online adalah 1. Data entry, 2. Transaction processing, 3. Database maintenance atau organization database, 4. Document and report generation, 5. Inquiry processing atau proses pemeriksaan. Pendukung keputusan e-bisnis, yaitu 1. Pendukung keputusan dalam e-bisnis, yaitu untuk dapat sukses dalam e-bisnis dan e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional bisnis. Level of managerial decision making yang harus didukung oleh teknologi informasi adalah strategic management, Dewan Direksi, Komite Eksekutif yang mengembangkan sasaran keseluruhan, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategik. Mereka juga melakukan monitor terhadap kinerja strategik perusahaan dan keseluruhan arah politik, ekonomi, dan lingkungan persaingan. Selanjutnya ada tactical management. Para manajer yang mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, penjadwalan anggaran, merinci kebijakan, produser, dan tujuan bisnis bagi subunitnya, mengalokasikan sumber daya, dan memonitor kinerja subunitnya. Selanjutnya ada operational management. Mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan, mengatur pengguna sumber daya dan kinerja tugas sesuai dengan prosedur dan anggaran. 4. Tahap evolusi e-bisnis. Tahap inform. Tahap awal ini adalah unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbasis internet. Contohnya itu perusahaan mengembangkan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet. 2. Membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. 3. Sebuah situs yang berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas sebuah unit perusahaan dan lain-lain. Biasanya hal-hal kecil berasal dari ide sekelompok orang di unit organisasi karena kelompok tersebut memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang internet. 4. Tahap evolusi e-bisnis. Tahap automate. Tahap ini perusahaan mencoba mengintegrasikan unit-unit kecil software dalam perusahaan yang menjadi besar. Penggabungan modul-modul ini biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya itu proses pengajuan anggaran unit-unit ke divisi keuangan melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis atau berbasis database. Setiap unit memasukkan rencana anggarannya ke dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. 4. Tahap evolusi e-bisnis. Tahap integrate. Tahap ini adalah pengembangan aplikasi e-bisnis dengan mengintegrasi proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti lain yang ada di luar perusahaan. Perbedaannya dengan automate adalah lebih menekankan pada target efektivitas. Pada integrate, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Dibutuhkan suatu manajemen integrasi proses bisnis yang online dan real time. Contoh aplikasi package delivery tracking yang dimiliki Federal Express maupun DHL memungkinkan pelanggan melalui komputernya atau internet melacak situs pengiriman paketnya yang bersangkutan dapat mengetahui posisi terkini dari paket yang dimaksud. Selanjutnya, tahap reinvent adalah perubahan mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Disebut reinvent karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dari model bisnisnya dengan pedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Topik utama dalam manajemen operasional abad 21 yaitu peran baru manajemen proyek di abad 21, loyalitas baru manajemen proyek. Kesimpulannya yaitu manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai
baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Kedua, berlaku untuk berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, konsultan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.